apa, dan saya akan tunjukkan analisanya seperti apa, saudara ya. Intinya ya, yang sedang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bukan Anda terus berleha-leha, tetapi mumpung ya masih ada waktu, kamu harus bersiap. Cuman kapan Perang Dunia Ketiga, saudara? Nanti akan tak ceritain, saudara, kapan Perang Dunia Ketiga itu. Kalau Anda lihat ribut lebih ngeri lagi ya, saudara, lihat berita-berita Indonesia ya. Apakah nanti akan terjadi Perang Dunia Ketiga di 2024? Ya, jadi si Simpson ini ada yang meramalkan Donald Trump akan menjadi presiden 2024. 2016 sudah terjadi ya. Settingnya persis Donald Trump turun dari eskalator. Terus kedua tentang AI. Ketiga tentang perang Israel Palestina, Ukraina Rusia. Terus tentang Mars 2050 nanti ya. Di film itu dibutuhkan nanti 2051 manusia akan mengkoloni Mars. Nah, si Elon Musk dia bilang bahwa nanti tahun 2050 kita akan kirim orang ke Mars dan perang dunia ketiga akan terjadi, saudara ya. Saudara, ini film ya sebetulnya hasil cocokmologi, saudara ya. Ini kan film orang membuat satu analisa politik lalu difilmkan dengan sebuah film kartun, ya tentu saja bisa ada yang tepat ya. Tetapi sebagian besar itu adalah sebuah cerita yang universal lalu dipaksakan seakan-akan jadi benar. Ini The Simpsons ini terkenal sekali ya di Amerika sebagai forecaster ya. Dijadikan, wah ini hebat nih film ini bisa meramalkan. Kalau Anda lihat, ya kalau Anda melihat tadi sudah saya ini ya, sudah saya ini ada Simpson ini, ya, ya, Scary Simpson prediction for 2024, ya, Simpson instant prediction 2024, ya. Dan seterusnya ya kalau Anda cari ya ada Simpson ya, Simpson prediction ya. Kalau Anda lihat ya, waduh ini ya ada banyak sekali cerita ya saudara ya. Shocking Simpson prediction 24, Simpson prediction 24 are insane. Banyak sekali ini di YouTube saudara ya, bertebaran ya. Ini sebenarnya kalau Anda amatin itu adalah sebuah film yang dari tahun 80-an kemudian sampai sekarang masih ada The Simpsons ini, dan Simpsons ini membahas berbagai macam politik ya, sains, tapi di dalam kehidupan sehari-hari, makanya laku ya. Nah, Simpsons ini kemudian dia cerita politik tentang ramal, tentang perang, tentang apa. Apakah semuanya terjadi? Ya enggak lah ya. Satu dua bisa pas orang jualan, lalu dianggap itu yang benar, saudara. Lalu orang mulai ketakutan memprediksi bahwa 2024 akan terjadi perang dunia ketiga. Tenang, nggak ada, saudara ya. Saudara, nanti kita akan belajar ya, saudara. Kita akan belajar dari Alkitab bilang apa, dan saya akan tunjukkan analisanya seperti apa, saudara ya. Intinya ya, yang sedang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bukan Anda terus berleha-leha, tetapi mumpung ya masih ada waktu, kamu harus bersiap. Cuman kapan perang dunia ketiga, saudara? Nanti akan tak ceritain, saudara, kapan perang dunia ketiga itu. Nanti Anda bisa cocokin ya, tepat apa enggak ya. Bisa tepat nanti saudara ya, nanti Anda saya ceritakan itu. Oke, kita lanjut ya buat tanya jawab Alkitab lagi sebelum kita lanjutkan. Boleh ya saudara ya. Sambil ini saya mau tampilkan kepada Anda satu ini ya, World War III ya. World War III. Ya, Israel, Middle East. Kalau Anda melihat ya di dalam kan ya di Fox itu ya, sebentar ya. Anda harus ceritanya di Fox. Kalau ini jangan percaya yang beginian ya saudara ya. Anda percaya dari Fox dulu ya, pembicaraan para, no bukan ini ya, ya sebentar, saya tunjukkan aja.
kemarin ya, saudara ya. Ya, kemarin udah saya tanya juga ya, ada yang nanya ya. And you know it's shown in this. Ada yang nanya ya. Trump asked point blank ya, are we on the brink of World War III? Waktu di Iowa itu ya. Jadi ada orang udah mulai takut ya, karena di Timur Tengah ini orang-orang Islam ini kan berusaha memprovokasi kan. Mana nih, bentar ya. Ini ya, Pakistan perang sama diserang sama Iran. Iran serang markas tentara Israel di Irak, ya. Ya, semua ada beritanya. Houthi ya diserang di Laut Merah. Lalu dia mengklaim ya ada alianse Cina, Rusia, Iran, ya. Wah, ini bakal perang dunia ketiga nih. Ya, kalau Anda lihat di Beyond juga sama ya. Russia, China, and Iran conduct naval exercise. Rises concern in the West. Ya, China respond after Iran strike on Pakistan. Pakistan launched in unexpected retaliatory strikes into Iran. Ya, kalau Anda melihat berita-beritanya ini adalah pokoknya konflik di Timur Tengah ini makin memanas. Kalau Anda lihat ribut lebih ngeri lagi ya, sudah lihat berita-berita Indonesia ya. Apakah nanti akan terjadi perang dunia ketiga di 2024? Enggak, saudara. Ya, nanti kita akan cerita bagaimana ya, saudara ya, nanti bagaimana. Tetapi kalau Anda lihat berita-berita tentang perang dunia kedua, wah mereka semua sudah kan 2024. Dulu ngomongnya 2012 ya. Setiap tahun-tahun tertentu selalu ada ramalan perang dunia ketiga, saudara. Ya, lalu orang mulai ketakutan, orang mulai depresi, orang mulai ini. Jangan takut, saudara ya. Jangan takut. Ya, bagaimana kita tahu akan perang dan bagaimana kita berjaga-jaganya, bagaimana kita akan dipelihara oleh Tuhan. Ya, saudara ya. Ada Nasuki, silakan Nasuki. Silakan mikrofonnya dinyalakan, Nasuki Gunawan. Nasuki Gunawan. Ya, salam Pak Paul. Ya, shalom. Salam Pak, salam kenal Pak. Saya udah ngikutin YouTube Bapak itu 2 tahun yang lalu, tapi baru masuk Zoom dari Desember ke Dokter Medsos. Dan embun pagi mulai aktif Pak. Pertanyaan saya Pak, pertanyaan saya ini gereja-gereja banyak yang ngajarin. Ada yang pengangkatannya itu ada yang sesudah kesusahan besar, ada yang sebelum kesusahan besar. Nah menurut Pak Paul bagaimana? Kita semua kan mengalami aniaya, saudara ya. Kita semua kan mengalami aniaya. Karena syaratnya ada rapture atau pengangkatan atau rapture itu ya. Kalau saya nggak bilang rapture, tapi saya bilangnya adalah para ausia, kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu, saat kedatangan Tuhan, maka Tuhan akan mengumpulkan orang-orang percaya. Saat kapan? Saat kapan, saudara? Tandanya 1 Korintus 15 ayat 52. Saat sangkakala terakhir dibunyikan. Harus sangkakala terakhir. Di sangkakala terakhir itu, antikris itu sudah menyatakan dirinya, saudara. Ya, di dalam Wahyu 11. Ya, sudah menyatakan dirinya. Sebelum sangkakala ke-7 itu. Artinya kita semua akan mengalami dua saksi Allah ini sudah dibunuh sama antikris. Yaitu dua saksi Allah ini adalah orang Kristen dengan orang Yahudi. Ya, itulah dua saksi Allah, bukan Henok dan Elia, bukan Musa dan Elia, tapi adalah orang Yahudi dengan orang Kristen. Itulah dua saksi Allah, dan dua-duanya ini adalah musuh Islam. Islam inilah antikristus. Ya. Itu ada di kelas apologetik ya, dan kita sebenarnya sudah ngajari di sini bolak-balik juga, sudah saya terangkan bolak-balik di sini juga. Ya. Begitu Pak Nasuki. Mikrofonnya dinyalakan.
Oke Pak, makasih Pak. Terus ada pertanyaan kedua boleh Pak? Boleh. Kalau nggak salah di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 13 kalau nggak salah kan ada Tuhan Yesus mau mengadakan Paskah. Waktu itu Tuhan Yesus menyuruh 2 muridnya untuk menemui seseorang yang bawa kendi air Pak. Nah pertanyaan saya itu kira-kira menurut Pak Paul 2 murid Yesus itu siapa ya Pak? Yang apa itu? Yang ada waktu mau buat Paskah itu Pak, sebelum Paskah, Tuhan Yesus kan menyuruh muridnya, 2 orang muridnya untuk menemui seseorang yang bawa kendi air Pak. Kayaknya nggak pernah disebutin namanya deh, saya nggak tahu. Kayaknya nggak pernah Markus disebutin namanya. 14 ayat yang ke-13 kalau nggak salah Pak. Ya, kayaknya nggak pernah disebut namanya ya. Iya, nggak disebutnya aja. Nah itu kira-kira menurut Pak Paul siapa gitu 2 murid Nggak itu tahu. Pak? Nggak tahu. Berarti nggak penting. Kalau nggak disebut namanya, berarti nggak ada penjelasan ya Pak ya? Kalau nggak disebut namanya, ngapain? Dalam Alkitab itu nggak ada penjelasan. Seingat saya itu nggak ada ya. Seingat saya belum ada. Iya nggak disebut. Oh. Jadi 2 murid Tuhan Yesus itu nggak tahu ya siapa 2 murid Tuhan Yesus itu ya. Namanya itu Pak. Soalnya kan di dalam Alkitab juga emang tidak tertulis siapa namanya, cuma 2 murid aja gitu ya. Mungkin di bagian lain tertulis, tapi seingat saya nggak tertulis. Ya. Iya betul. Tidak tertulis namanya ya Pak. Cuma 2 murid saja gitu ya Pak. Oke Pak. Satu lagi Pak, boleh Pak? Ya. Itu Pak tentang antikris Pak. Menurut Pak Paul kan antikris itu dari yang murtad, kayak Muhammad kan murtad dari Kristen menjadi mualaf gitu Pak. Nah pertanyaan saya itu kira-kira dari mana munculnya antikris itu Pak? Yang jelas nggak mungkin dari Indonesia Pak. Antikris itu nanti siapapun nanti yang menguasai Irak itu nanti jadi antikris. Ini kan Irak sekarang status quo kan. Irak hari ini kan status quo. Siapapun, karena kalau lihat Nimrod dia di Irak, Nebukadnezar di Irak, kebangkitan Abbasiyah, Islam itu lahirnya di Irak ya, bukan di Mekah ya. Irak itu jaraknya 14 abad. Nephilim ya abad tahun 3500 sebelum Yesus itu, zamannya sebelum Nuh, itu juga di Irak. Jaraknya 14. Maka 35, 21 ya, terus ke-7 dari abad ke-7 sebelum Masehi ke 700 setelah Masehi Abbasiyah. Sekarang abad ke-21 kan 7 tambah 14 kan 21. Sekarang ini nanti akan muncul di Irak. Selalu ada Irak ya Pak. Selalu ada di sana. Berarti munculnya dari Babel ya Pak. Ya, selalu dari Babel. Karena itu kan memang agama Babel. Antikristus ini kan agama Babel. Ya kan? Siapa yang declare itu, makanya Saddam Hussein mengklaim dirinya adalah Imam Mahdi kan. Terus si Al-Baghdadi itu, si ISIS itu mengaku dirinya ada Imam Mahdi, dua-duanya mati kan. Antikris itu ngaku itu Imam Mahdi ya. Imam Mahdinya orang Islam itu antikrisnya kita. Ya. Itu ya. Bapak, kalau ingin dapetin buku Khalifah terakhir itu, saya coba di Shopee tapi nggak dapat Pak Paul. Ya sudah dicopot. Dari mana Pak Paul? Itu lagi mau saya rapikan karena itu tampilannya nggak baik di dalamnya sama itunya ya. Nanti saya lagi tampilkan, nanti kita cetak. Mudah-mudahan dalam bulan Februari sudah nanti saya umumkan lagi. Ini saya umumkan. Baik Pak Paul, saya mau untuk Pak Paul. Oke Pak. Makasih Pak Paul. Ya, God bless you. Terima kasih banyak Pak Paul. Ellen, jadi Bu Ellen, mana Bu Ellen? Yes, yes.